Maraming katato rin baik 10 om baiknya loh. Kita tidak sasar polisi, kita sasar. Inilah keributan yang terjadi di rumah tahanan negara kelas 2B Bima, Nusa Tenggara Barat pasca narapidana mencoba kabur. Akibat insiden tersebut, sebanyak 19 orang tahanan berhasil kabur. Dalam rekaman CCTV rutan, para tahanan ini berusaha kabur melalui pintu utama. Aksi saling dorong antara petugas dan tahanan pun terjadi di pintu penjagaan. Dari 19 orang yang berhasil kabur, 16 orang diantaranya telah menyerahkan diri dan sebagian dijemput di rumah masing-masing. Ada yang diantar keluarganya, ada yang menyerahkan diri, sehingga sekarang masih ada 3 orang lagi. Kerusuhan yang terjadi di rutan Bima NTB bermula dari salah seorang tahanan bernama Rifait yang kecewa dengan pihak kejaksaan karena dinilai lambat mengurus proses persidangan atas kasus yang dialaminya. Akibat kejadian itu, para tahanan lainnya sontak terprovokasi hingga kabur dari dalam sel tahanan. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Kerusuhan lapas tadi menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Kami juga akan menghadirkan perkembangan pro kontra Museum Holocaust Yahudi di Sulawesi. Saya Abraham Silaban. Penertiban pedagang kaki lima di Pasar Raya Kota Padang, Sumatera Barat berlangsung ricuh. Tidak terima dirazia, salah seorang pedagang nekat menyiram minyak panas ke kerumunan petugas. Pedagang gorengan ini memprotes saat sejumlah Satpol PP merazia pedagang kaki lima di bundaran Air Mancur Pasar Raya Kota Padang, Sumatera Barat. Pedagang ini tidak terima, gerobak dagangannya disita dan diangkut ke mobil Dalmas. Dengan emosi, pedagang ini pun nekat menyiramkan minyak panas sisa penggorengan ke kerumunan petugas. Petugas pun terpaksa mengamankan pedagang ini. Di sana kita sudah berkali-kali mengingatkan pedagang supaya jangan mereka berdagang di badan jalan. Tapi karena yang bersangkutan bersikeras tetap tidak mengindahkan apa yang disampaikan oleh petugas, terpaksa kita melakukan penertiban kepada yang bersangkutan. Keberadaan PKL di badan jalan ini menyebabkan kesemrautan dan kemacetan di kawasan tersebut. Sebagai sanksi yang membandel, gerobak pedagang disita hingga batas yang tidak ditentukan. Warung penjual bensin eceran dan gas LPG ludes terbakar, diduga kebakaran berasal dari percikan api yang menyambar bensin. Rumah 2 lantai yang juga penjual bensin eceran di Jalan Seraja, Medan ludes terbakar. Petugas yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan si jago merah. Diduga kebakaran berasal dari percikan api yang menyambar ke bensin eceran. Lantai 1 rumah digunakan sebagai warung kelontong yang juga menjual bensin eceran. Naas, saat kebakaran terjadi, salah satu pemilik rumah terjebak di lantai 2 dan meninggal dunia. Selain keterbatasan pasokan air, banyaknya warga yang berkerumun juga menghambat pemadaman. Dugaan sementara kemungkinan besar itu dari dia kan jualan minyak ketengan itu, ada gas. Kita nggak tahu dari mana asal apinya, tapi kemungkinan dari situ. Kalau dari arus pendek kayaknya tidak. Saat ini korban meninggal dunia sudah dibawa ke Rumah Sakit Bina Kasih Medan, sementara korban luka masih mendapat perawatan. Atas kejadian ini kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Puluhan mama di Majalengka, Jawa Barat berebut minyak goreng di minimarket. Harga yang murah dan stok terbatas membuat antrean tak terkendali. Satu orang satu. Nggak ada lagi. Nggak boleh. Biar kebagian semua. Petugas minimarket ini nyaris kewalahan saat diserbu emak-emak yang berburu minyak goreng murah. Karena keterbatasan kuota minyak goreng bersubsidi, setiap warga hanya boleh membeli minyak goreng seharga Rp14.000 per liter sebanyak 1 bungkus kemasan 2 liter. Sejak kemarin pemerintah telah menetapkan minyak goreng curah dengan harga Rp11.500 per liter
minyak goreng kemasan sederhana 13.500 per liter dan kemasan premium 14.000 per liter. Cuma satu. Harganya berapa? 14.000. 14.000. Itu gimana sebagai konsumen dibatasi pembelian ini? Ya kurang lah Pak, mana cukup. Minta ditambah lagi. Ibu biasanya kebutuhan minyak goreng berapa? Dalam sebulan? Ya tergantung sih, kadang 4, kadang 5. Sekarang di jatah 1? Ya kurang Pak. Pemerintah pusat akan mengawasi setiap praktek penimbunan yang berpotensi terjadi. Pemerintah juga tengah menyiapkan sanksi jika masih ada pihak yang tidak menaati kebijakan harga minyak goreng tersebut. Gudang penyimpanan minyak goreng di Ciracas, Jakarta Timur ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian akibat kebakaran tersebut mencapai ratusan juta rupiah. Peristiwa kebakaran melanda sebuah rumah warga di wilayah Kelapa II Wetan, Ciracas, Jakarta Timur. Api berkobar cukup hebat dalam bangunan hingga menyambar ke teras depan. Kebakaran awalnya terjadi di lantai 1, namun kemudian merembet ke lantai 2 bangunan bertingkat ini. Selain berupaya memadamkan kobaran api, petugas pemadam juga melakukan pendinginan di sebuah ruangan yang dijadikan tempat penyimpanan ratusan karton minyak goreng kemasan. Itu kayak rumah tempat tinggal, tapi emang khusus untuk kayak ada usahanya gitu. Kayak agen gitu ya, jadi kayak tempat untuk penyimpanan minyak kayak gitu kayak sepertinya. Kebakaran baru bisa dikendalikan setelah lebih dari 1 jam dengan mengerahkan 19 unit mobil pemadam. Diperkirakan kerugian material akibat kebakaran ini mencapai ratusan juta rupiah. Kehadiran pameran Holocaust Yahudi pertama di Indonesia menuai kontroversi. Sejumlah kalangan berpendapat bahwa Holocaust bertentangan dengan nilai luhur Pancasila. Pengusaha Indonesia berdarah Yahudi menggelar pameran sekaligus pembukaan Museum Holocaust di Tondano, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Museum Holocaust ini merupakan yang pertama di Indonesia, bahkan Asia Tenggara. Peresmiannya pun dihadiri oleh Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ina Lapel. Holocaust adalah peristiwa pembantaian kaum Yahudi oleh pasukan Nazi Jerman selama Perang Dunia Kedua, sehingga identik dengan kebencian rasisme. Tidak ada keinginan maksud pemerintah untuk mendiskreditkan kelompok tertentu, agama tertentu, apalagi saudara-saudara kita di Palestina. Semua kita dorong justru kesalahan-kesalahan masa lampau, kekeliruan masa lampau, terutama tentang hak asasi manusia, itu harus kita lawan. Namun keberadaan museum ini menuai penolakan. Alasannya karena dianggap melanggar Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam pembukaan. Bahkan meminta pemerintah Indonesia segera menghancurkan bangunan museum tersebut. Satpam kini punya seragam baru, tak lagi berwarna coklat. Seragam terbaru Satpam dinilai warganet mirip dengan polisi India. Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali mengubah warna seragam Satuan Pengamanan atau Satpam dari warna coklat muda ke warna krem. Seragam baru ini dikenalkan pada hari ini bertepatan dengan apel HUT ke-41 Satpam yang digelar di lapangan Bayangkara Mabes Polri pagi tadi. Meskipun demikian, pemberlakuan seragam baru Satpam masih dalam proses menunggu peraturan polisi atau Perpol sehingga baru mulai diberlakukan tahun depan. Sepatnya, ya itu sudah melalui kajian akademik yang sudah komprehensif dan sepatnya akan dilakukan revisi dan tahun depan akan diberlakukan untuk seragam Satpam yang baru. Oke, terima kasih ya. Terima kasih Pak Kasih. Ya, mari transisi. Oke. Warna baru seragam security turut menarik perhatian netizen hingga ramai diperbincangkan di media sosial. Warganet menyinggung soal warna seragam baru yang dinilai mirip dengan polisi India. Namun tak sedikit pula warga yang memuji warna baru seragam Satpam sehingga tak lagi bingung membedakan antara polisi dan petugas Satpam. Gimana tanggapannya nih soal baju seragam Satpam nih udah berbeda sekarang? Ya, lebih jelas aja sih. Kalau kemarin kan emang agak nyaru mana polisi mana security mana Satpam kan.
Kalau sekarang ya dengan baju yang krem ini ya jadi lebih bisa dibedain aja. Mungkin buat di luar sana udah kali ya. Dulunya sempat bingung nggak seragam satpam udah kayak polisi apa gimana? Oh iya, sempat bingung pasti. Nah sekarang pembedanya tanggapannya gimana, baik kan? Bagus sih, jadi nggak, masyarakat juga bisa bedain kan mana satpam mana polisi. Jadi nggak perlu khawatir juga, ketakutan gitu. Sebelumnya, Polri telah menginformasikan rencana perubahan warna seragam satpam sejak pertengahan Januari 2022. Alasannya karena seragam yang saat ini digunakan mirip dengan seragam anggota Polri. Seorang balita yang mengalami kejang ditolak puskesmas di Bengkulu. Kejadian itu pun viral di media sosial usai diunggah warga yang prihatin. Inilah unggahan salah satu warga Kota Bengkulu yang menceritakan adanya penolakan pasien di Puskesmas Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu. Seorang anak balita berusia 1 tahun 8 bulan tiba-tiba mengalami kejang tinggi saat dibawa ibunya berbelanja di pasar. Karena panik, sang ibu pun langsung membawa ke puskesmas. Namun, malangnya balita tersebut tidak ditangani secara medis dengan alasan waktu kerja telah habis. Warga yang membantu mencoba meminjam ambulans puskesmas untuk membawa balita tersebut ke rumah sakit, namun kembali ditolak dengan alasan tidak ada kunci ambulans. Kata dia anaknya tuh step. Terus aku lihat dia tuh lagi duduk nangis histeris, minta tolong bahwa anaknya tuh emang nggak ada ini lagi, udah nggak bisa, cuman bisa ngedipkan mata doang. Jadi aku pamit pulang, ngantar barang. Pas aku pulang memang dia udah diantar sama Koko. Ya kalau di pihak puskesmas aku nggak paham, cuman nggak ada penanganan. Nggak ada penanganan, disuruh pergi ke rumah sakit kota dengan menggunakan angkot. Menurut pihak puskesmas, saat kejadian hanya ada petugas laboratorium sehingga tidak bisa menangani pasien secara medis. Dengan keluhan demam, tapi dari petugas kami tetap dilayani, diperiksa, meskipun memang petugas saat itu bukan tenaga kesehatan dalam artian bukan perawat atau dokter, tapi tenaga yang rumah dinas ini tenaga laboratorium, tapi tetap diperiksa, diraba pasiennya, kemudian diarahkan untuk berobat ke rumah sakit terdekat. Memang mobilnya, ambulannya ada di sini, tapi petugas untuk itu memang tidak bisa bawa ambulan di rumah dinas. Awal tahun lalu puskesmas tidak melayani lagi pasien selama 24 jam dan rawat inap. Hal ini mengacu pada Permenkes nomor 43 tahun 2019. Atas kejadian ini, puskesmas akan kembali menerima pasien IGD selama 24 jam untuk mencegah kejadian serupa kembali terjadi. Puluhan kios sayuran dan mainan anak ludes dalam kebakaran Pasar Sinjai, Sulawesi Selatan. Informasi tersebut satu dari 5 berita pilihan hari ini. Inilah detik-detik saat pesawat Susi Air dikeluarkan paksa dari hanggar Malinau, Kalimantan Utara. Diduga pengeluaran paksa ini lantaran perjanjian sewa hanggar antara Susi Air dan pihak pemerintahan daerah Malinau telah selesai. Terkait insiden ini, pihak Susi Air melancarkan kekecewaan lantaran telah mengajukan perpanjangan sewa hanggar. Kas kosong. Polisi berulang kali melepaskan tembakan peringatan ke udara untuk membubarkan tawuran di Makassar, Sulawesi Selatan. Warga Makassar ini nekat tawuran dengan saling lempar batu dan diduga menggunakan anak panah untuk menyerang lawannya. Pelaku tawuran baru membubarkan diri setelah polisi datang. Aparat langsung mengejar pelaku tawuran hingga ke kawasan perumahan. Akibat tawuran, meja dan kursi milik pedagang berhamburan di jalan karena dijadikan tameng saat tawuran. Warga Jombang, Jawa Timur dihebohkan dengan kemunculan ular piton raksasa di plafon rumah. Petugas damkar terpaksa menjebol plafon guna mengevakuasi ular sepanjang 4 meter ini.
setelah dievakuasi dalam kondisi ular lemas dengan kondisi perut membesar. Diduga ular tidak melawan lantaran baru saja memangsa ayam milik warga. Warga menduga ular berasal dari area persawahan dekat perumahan. Usai ditangkap, ular seberat 60 kg tersebut kini dibawa ke BPBD Jombang. Puluhan kios di Pasar Sentral Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan ludes terbakar. Para pedagang panik dan berusaha menyelamatkan barang dagangan mereka. Petugas pemadam kebakaran dan warga sekitar berusaha mengisolir api agar tidak merembet ke kios pedagang lain. Namun besarnya kobaran api membuat puluhan kios sayuran dan mainan anak ludes tak tersisa. Akibat insiden ini, kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Mobil Mini Cooper jenis cabriolet mengalami kecelakaan tunggal di Kelapa Gading, Jakarta. Akibat kejadian ini, sopir dan seorang penumpang Mini Cooper tewas di lokasi, sedangkan satu penumpang lain luka-luka. Diduga kecelakaan terjadi saat mobil mewah yang dikendarai korban ini melaju dengan kecepatan tinggi dan menabrak pot bunga hingga terguling. Kasus kecelakaan kini dalam penanganan unit Laka Lantas Polres Jakarta Utara. Usai video konser musik yang diselenggarakan di objek wisata Subang, Jawa Barat viral, pihak penyelenggara terancam pidana. Informasinya saat lagi.